tertulis di dinding prasasti hadis Nabi, la taftahun, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad, la taftahunnal Konstantiniyah, kalian akan membebaskan Konstantinopel, satu kota. Nama kota itu Konstantinopel, didirikan oleh seorang kaisar namanya Kaisar Konstantin. Dan Nabi 700 tahun sebelumnya sudah berkata, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik panglima perang dialah yang membebaskan kota itu. Wala ni'mal jaisu dzalikal jais, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan kota itu. Berlomba-lomba orang ingin membebaskan kota itu, tapi tak terwujud, sampai akhirnya datang seorang lelaki bernama Muhammad Al-Fatih tahun 1453 sampai 1924. Selama 471 tahun. 1453, ingat itu keyword kata kuncinya. 471 tahun lamanya Islam berkuasa, memegang kota Konstantinopel, dirubahnya menjadi Islambul. Islambul, lalu terjadi tahrif menjadi Istanbul. Hebatnya Islam ini, jatuh di Spanyol, bagian barat jatuh, bangkit muncul di timur. Seorang laki-laki selalu memandikan anaknya di tepi sungai. Di seberang sana ada kota yang besar dengan istana yang megah mewah. Nama kota itu Konstantinopel, yang didirikan oleh seorang raja bernama Kaisar Konstantin. Namanya Konstantin, dibangunnya kota itu atas nama dia. Nama kota itu Konstantinopel. Jadi kalau saya ini jadi raja, berkuasa saya pada suatu kota, saya buat nama kota itu Somadinopel. Oh, itulah hebatnya. Lalu si laki-laki yang memandikan anaknya tadi, dia tunjuk, hai anakku, nanti kalau kau lajang, kau akan membebaskan kota itu menjadi kota Islam. Setiap hari dia katakan, hai anakku, aku ingin cita-citaku, kalau kau nanti jadi perwira yang perkasa, kau akan merebut kota itu, hai anakku. Subhanallah, doa orang tua terkabul. Anak itulah yang membebaskan kota itu. Dirubahnya nama kota itu menjadi Istanbul, diambil dari kata Islambul, kota Islam. Anak yang membebaskan kota itu namanya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih artinya membuka yang sebelumnya tertutup karena kekafiran, dibebaskannya. Inilah cikal bakal Istanbul, Turki, yang menjadi kebanggaan. Turki, sultan-sultan yang berkuasa dikenal dengan Ottoman dinasti, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Sultanah Utsmaniyah, Turki Utsmani, yang kekuasaannya sampai ke Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono masih memegang bukti prasasti bahwa mereka mendapat titah dari Kesultanan Turki Utsmani. Islam bangkit. Berapa lama Turki berkuasa menguasai dunia? 500 tahun, 5 abad lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dulu berhasil berkuasa Islam di sana, dan sekarang ada satu janji Nabi yang belum terwujud. Istanbul sudah, ada satu lagi yang belum. Mana dia? Rom. Di mana itu Rom? Roma. Roma simbol dari Eropa. Kalian akan menguasai Eropa. Alhamdulillah, 5 wali kota di Inggris itu sudah Muslim. Allahu Akbar. 5 wali kota di Inggris Muslim. Sekian ratus polisinya sudah Muslim. Kenapa begitu? Janji Nabi SAW. Setelah kalian menguasai Rom, kalian akan menguasai. Setelah Konstantinopel bebas, kalian akan menguasai Rom. Dan sekarang kabar gembira luar biasa. Dulu azan tak boleh,
Tiba-tiba azan berkumandang di Masjid Raya Stockholm. Akhirnya terbuka pintu hati masyarakat Stockholm. Mendengar ceramah itu mereka tenang. Mereka punya mobil mewah, Mercedes, tapi mereka sempit. Ka'annama yas'adu fis sama. Orang-orang yang tidak mendapat hidayah, hatinya sempit seperti yas'adu fis sama, seperti naik ke langit. Itu bisa kita rasakan ketika naik pesawat, kita take off, sempit, menyusah, anak-anak menangis. Kenapa begitu? Dada terasa sempit, tapi orang beriman itu hatinya lapang. Alam nasrah laka sadrak, hati menjadi lapang. Huwallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Maka ke depan Eropa akan menjadi Islam. Yang menjadi masalah adalah apakah negeri kita akan tetap Islam? Tetap, anak-anak kita insya Allah akan tetap Islam. Allahu Akbar. Tapi dengan syarat kita jaga, dirikanlah sekolah-sekolah Islam. Itu kotak-kotak itu isilah. Sengaja keranjang itu dibuat transparan, nampak dari luar penuh, tidak ya. Untuk apa? Untuk pembangunan pendidikan Islam. Yang punya tanah luas, ini rumah masih banyak tanah luas. Untuk apa tanah banyak? Tanah banyak, kita pun mati masuk ke dalam tanah, dimakan cacing tanah, dililit tanah. Ini kerjanya menggeser sempadan tanah. Orang-orang yang menggeser sempadan tanah shibran, sejengkal dia geser, maka dililitkan di lehernya min sab'i aradin, 7 lapis tanah milik leher. Asik menggeser sempadan tanah, mati pun disumbat tanah. Lau kana li ibni Adam wadiyan min zahab, seandainya anak Adam itu punya satu lembah dari emas, bukit, ada tanah landai lembah dari emas, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia ingin satu lembah lagi, hatta walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah.